Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Sinyo Nyuwarti, Presiden 99 Orang NASA. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya agar teman-teman mengenal saya. Kata orang bijak, tidak kenal tidak sayang. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan segera klik subscribe dan like, dan juga nanti berikan komentar yang baik-baik ya. Ya, yang jelek juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Dan juga share video ini ke media sosial yang lain, Facebook, Instagram, atau Twitter, atau di medsos yang lain seperti WhatsApp atau Telegram. Baik, saya perkenalkan, nama saya Sinyo Nyuwarti, yang sudah sering saya sampaikan ke teman-teman. Saya lahir di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluih. Jadi di Jawa Timur, meskipun sekarang saya tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Sedikit tentang cerita saya lahir di tahun 74, 6 bersaudara. Saya kebetulan yang ke-6. Orang tua saya tani, atau bisa dibilang buruh tani ya. Karena kalau tani itu memiliki sawah yang luas, minimal 1 hektar lah gitu. Tapi orang tua saya cuma punya 1 petak dan lebih banyak menjadi buruh tani. Intinya saya tidak dilahirkan dari keluarga yang berada, nah, jadi bisa dikatakan malah di bawah garis kemiskinan. Jadi seperti anak-anak yang lain, saya juga pernah sekolah SD ya, tahun 80 saya masuk kelas 1 atau 81 atau 80, saya lupa. Intinya saya lulus tahun 86 di SD. Lanjut ke SMP 86, saya lulus tahun 89 di SMP Negeri Mojo Kediri. Kalau di SD tadi di SD Rembang 2. Jadi halo teman-teman yang masih ingat saya, nanti bisa like ya, bisa komen juga ke saya biar nanti kenal. Di SD Rembang 2, di SMP Negeri Mojo, di SDN Rembang 2, di SMPN Negeri Mojo. Tahun 89 saya lulus. Untuk tingkat SMA, kebetulan saya berhenti karena sesuatu hal yang mungkin nanti saya ceritakan di video yang lain. Jadi saya tidak langsung lanjut ke tingkat SLTA. Saya berhenti setahun. Jadi masuk di SMA itu saya tahun 90. Lulus berarti tahun 93. Nah, tapi tidak SMA ya, saya SEMEA. Jadi SEMEA Negeri Kediri, Kota Kediri. Halo teman-teman, bagi yang alumni SEMEA Negeri Kediri ya, kalau sekarang SMK 2 ya, SMK 2 ya, di SMK 2. Kalau SMK 1 STM ya, SMK 1 STM. Apa kabar semuanya alumni SMK ya, SEMEA Negeri? Nanti bisa komen biar kita sambung silaturahminya. Meskipun di SEMEA waktu itu sebenarnya saya sudah merancang untuk kerja ya. Jadi di SEMEA saya kebetulan di jurusan manajemen pemasaran atau penjualan atau manajemen bisnis sekarang, atau manajemen penjualan saya lupa sudah. Nah, di sini kebetulan saya mendapat tawaran dari salah satu guru BP waktu itu. Intinya saya didaftarkan untuk kuliah yang sebenarnya itu bukan cita-cita saya. Jadi setelah lulus SEMEA itu harapan saya bisa langsung kerja, tapi kenyataannya Allah menghendaki saya kuliah.
Jadi di semester kelima atau kelas 3 pertengahan semester atau tengah semester kelas 3 itu saya sudah diterima di Universitas 11 Maret ya, Universitas 11 Maret di Solo ya, di Solo. Nah, ini yang menarik. Jadi karena lingkungan saya atau keluarga saya tidak ada yang kuliah, saya tidak tahu sekali tentang dunia kuliah. Jadi saya baru tahu bahwa kalau ternyata di saya nanti kuliah ini akan menjadi guru itu di semester 2. Konyol sekali ini. Jadi memang begitulah. Jadi baru tahu kalau yang saya masuki adalah Fakultas Pendidikan itu ya intinya ya mengarah menjadi guru. Ya disitulah sebenarnya saya sudah mulai tidak suka. Bukan berarti saya tidak suka profesi guru, tapi karena memang saya kelihatannya tidak cocok untuk menjadi guru ya, tidak cocok menjadi guru. Nah, di sini di kuliah PMDK ya ini mohon maaf kepada alumni ya, pada Sivitas Akademika Semia Negeri Kediri ya. Jadi saya PMDK. Jadi PMDK itu intinya masuk perguruan tinggi tanpa tes. Jadi berdasarkan rapot itu ya karena 5 besar ya, masuk 5 besar, ranking 5 besar. Jadi jelek-jelek begini saya juga lihatnya juga dapat ranking terus gitu. Tapi dalam kuliah intinya tidak seperti harapan para guru-guru barangkali, karena saya lulusnya tidak cepat. Jadi saya kuliah itu masuk tahun 90, mestinya 93, mestinya lulus bisa tahun 5 tahun itu 98 ya, 98. Tapi kenyataannya saya lulus tahun 2000. Jadi saya 7 tahun ya, 7 tahun kuliah. Lama sekali ya. Jadi untuk sekarang kelihatannya kalau 7 tahun itu nggak mungkin kalau teman-teman anak zaman sekarang itu kuliah 7 tahun, nggak mungkin. Kelihatannya 4 tahun sudah lulus ya, cepat ya. Dan nanti saya akan bahas lebih lanjut kenapa saya kuliah sampai 7 tahun. Jadi bukan karena saya bodoh enggak. Jadi sebenarnya di semester 10 ya, semester 10 sudah habis mata kuliah saya, itu sudah selesai gitu ya. Yang 2 tahun untuk apa nanti saya ceritakan. Jadi karena saya memang untuk kuliah ini kalau kata orang lebih menguntungkan. Jadi artinya status mahasiswa itu lebih menguntungkan daripada status pengangguran ya, atau sarjana pengangguran gitu. Itu ejekan teman-teman waktu itu. Tapi sebenarnya tidak begitu. Jadi tahun 2000 itu saya mau wisuda itu justru banyak kegiatan yang kaitannya dengan kemahasiswaan yang untuk status saya itu masih harus mahasiswa. Mungkin nanti saya bisa ceritakan di video-video selanjutnya ya. Kalau saya tidak ingat nanti bisa diingatkan teman-teman. Jadi tahun 2000 sebenarnya sudah selesai mata kuliah, tapi harus saya tunda ya. Tahun 98 sebenarnya sudah selesai, saya tunda sampai wisuda tahun 2000. Setelah kuliah saya banyak kegiatan. Kebetulan waktu itu saya pernah jelek-jelek begini, pernah juga pernah jadi apa itu namanya, saya lupa, panitia pengawas pemilu ya tahun 2003 gitu, tahun 2003. Tapi sebelumnya waktu itu saya kuliah juga di S2 ya. Alhamdulillah juga bisa keluar S2. S2 saya di Universitas Diponegoro ya, di Semarang ya, di Semarang itu saya ini lama juga. Mestinya kalau S2 itu lulus 2 tahun atau bisa ditempuh cuma 2 tahun lah gitu. Tapi saya sampai 4 tahun salah. Jadi masuk 2002, lulusnya 2006 ya, 2006. Tapi nanti saya cek lagi lah kebenarannya. Tapi kelihatannya nggak salah itu. Jadi saya ingat betul tahun 2002
2006 itu baru lulus, masuknya 2002. Kenapa ingat? Karena waktunya harus sudah selesai, saya sudah wisuda, saya belum selesai gitu. Jadi tesis saya belum selesai, sehingga saya dapat surat dari pihak Undip. Ini di Undip saya masuk di pasca sarjana administrasi publik ya, magister administrasi publik. Saya dapat itu surat, nah ininya peringatan mau dilanjutkan atau tidak. Dan tentu saya bukan orang yang biasa untuk tidak melanjutkan. Saya ketika sudah memulai, saya pasti akan mengakhiri. Akhirnya saya lanjutkan, dan alhamdulillah tahun 26 saya lulus atau bisa wisuda. Oke, saya pikir seperti itu dulu pengenalan saya tentang latar belakang pendidikan. Lebih lanjut nanti saya akan sampaikan tentang diri saya di luar dunia pendidikan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.